Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Napas Jiang Fan menjadi cepat. Bukan hanya teknik jalur gunturnya dibatasi oleh kekuatan guntur dan kilat. Bahkan Void Flow Thunder Force miliknya pun sangat terpengaruh. Pil petir ini datang pada waktu yang tepat. Jiang Fan pun langsung menggalinya. Setelah memastikan tidak ada yang lain di tubuh Lu Liang, dia membaca mantra kecil untuk membakar mayat itu. Disertai asap mengepul, tubuh Lu Liang berubah menjadi tumpukan abu. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Jiang Fan memanggil angin kencang untuk menyebarkan abunya tanpa jejak. Pada saat ini, suara bergumam selir Yunxia terdengar dari belakang, menghancurkan tubuh menjadi abu, sungguh kejam dirimu. Jiang Fan menoleh dan melihat peri Yunxia telah mengenakan kembali pakaiannya. Dia menyerahkan jubah hitam. Jiang Fan mengambilnya dan memakainya dengan acuh tak acuh, sambil menatapnya dengan pandangan meremehkan. Benarkah sebodoh babi? Selir Yunxia menggertakkan giginya pelan dan berkata, bahkan tidak bisa menerima lelucon. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Jiang Fan membakar mayat itu untuk menghilangkan bukti? Lelaki di hadapannya adalah murid dari Green Crane Masters. Kalau jasadnya ditemukan, para Master Bangau Hijau pasti akan segera melacak pelakunya. Membakar mayatnya menjadi abu, setidaknya membuat Green Crane Masters tidak punya bukti apapun. Jiang Fan berkata, baiklah, asal kamu tidak bodoh. Jika kau bertanya padaku, Master Bangau Hijau akan tetap menemukanmu. Jangan perlihatkan dirimu pada saat itu. Jika mereka mengetahuinya, ingatlah untuk menanganinya sendiri dan jangan libatkan aku. Selir Yunxia terkekeh frustrasi. Dia telah melakukan satu kesalahan bodoh dan Jiang Fan terus mengejeknya karenanya. Dia langsung tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tanggung beban ini bersama-sama. Jika sesuatu terjadi padaku, aku tidak akan melupakanmu. Jiang Fan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Baiklah, sampai kita bertemu lagi. Semoga saja kita tidak akan bertemu lagi di kehidupan ini. Kematian Lu Liang juga melibatkan selir Yunxia. Dia lebih khawatir daripada Jiang Fan tentang para Master Bangau Hijau yang mendatanginya. Dengan kecerdasannya, dia akan tahu bagaimana menanganinya. Selir Yunxia mendengus melalui hidung mungilnya, aku juga tidak ingin melihatmu. Selalu membuatku marah, tidak pernah memberiku kedamaian. Bertemu denganmu, sungguh sial. Dia tidak mempertimbangkan untuk menangkap Jiang Fan lagi. Pertama, karena dia terluka parah, dan menangkap karakter licin seperti Jiang Fan akan sulit dan tidak ada gunanya. Kedua, cara Jiang Fan membelanya saat dia dipermalukan oleh Lu Liang telah menyentuh hatinya. Ketika dia memikirkannya dengan tenang. Terlepas dari pendirian mereka yang bertentangan, dia tidak menemukan kesalahan pada Jiang Fan. Tentu saja akan sempurna jika dia tidak menggeledah tubuhnya. Saat dia menyaksikan kepergian Jiang Fan yang anggun, selir Yunxia tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan senyum pahit. Orang di alam rahasia itu, benar-benar dia. Pada saat ini, Jiang Fan tidak lagi memiliki rantai pengikat naga padanya. Tanpa diragukan lagi, dia punya cara untuk membuka rantai pengikat naga dan jalan pintas menuju alam rahasia. Mengingat bagaimana dia dengan bodohnya meyakinkan Master Bangau Hijau bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan. Senyum pahitnya semakin dalam. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan kunci dan bertanya, Jiang Fan, bagaimana caramu membuka rantai pengikat naga? Inilah kebingungan terakhirnya. Jiang Fan menoleh, mencabut kunci sebenarnya dari rambutnya, dan melambaikannya. Selir Yunxia tercengang. Lalu dia melihat kunci di tangannya dan langsung mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, kamu menang. Jadi jawabannya sesederhana itu. Satu pertanyaan terakhir, kunci jenis apa ini? Selir Yunxia dengan hati-hati memeriksa kunci palsu itu dan melihat ada beberapa keausan, yang menandakan sering digunakan. Kunci rumahku. Jika Anda tidak keberatan, kembalikan saja padaku. Jiang Fan mengulurkan tangannya. Selir Yunxia menepukkan tangannya, sambil tersenyum licik, dia meletakkan kunci itu ke dadanya. Tidak.
Jiang Fan menghela napas, terserah padamu. Selamat tinggal. Dia melompat dan berubah menjadi pelangi panjang, melesat pergi ke kejauhan. Selir Yunxia berdiri diam untuk waktu yang lama. Dia mendesah pelan, selamat jalan. Jiang Fan. Kata-katanya mengandung sedikit kesedihan. Berpikir kembali pada hari-harinya bersama Jiang Fan, pertarungan kecerdasan dan keberanian. Sebenarnya itu cukup menarik. Dia mengangkat Raja Iblis Chunni dan dengan lembut mengobati lukanya. Dia berkata dengan lembut, aku seharusnya tidak mengajakmu keluar kali ini. Tertawa. Pada saat ini, ada suara samar dari tanah di belakangnya. Selir Yunxia berbalik untuk melihat Jiang Fan telah kembali. Dia tidak dapat menahan tawa dan mengomel, bukankah kamu sudah mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya? Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat berikutnya, ekspresinya membeku. Sebuah tangan menekan bahu Jiang Fan. Di belakangnya, seorang pria parubaya tampan berambut pirang perlahan berjalan keluar. Dengan ekspresi aneh, dia menatap Selir Yunxia. Iblis, Kaisar Iblis. Senyum Selir Yunxia menghilang saat dia bergegas memberi hormat. Tatapan mata Kaisar Iblis beralih antara Selir Yunxia dan Jiang Fan. Yunxia, hubunganmu dengan manusia ini tampaknya telah membaik. Dalam ingatannya, Selir Yunxia jarang berbicara kepada manusia dengan cara seperti ini. Dia selalu menjadi bunga teratai yang tak tersentuh. Lembut, tampan, bermartabat, dan tenang, tidak pernah sombong atau tidak sabaran. Bahkan dengan dia, suaminya, dia tetap seperti itu. Selir Yunxia tidak menyembunyikan kebenaran, karena mustahil menyembunyikan apapun dari Kaisar Iblis. Dia menyelamatkanku. Hanya 4 kata ini. Kaisar Iblis mengangguk pelan dan berkata, tidak heran. Dia benar-benar tidak curiga apapun. Dia tahu karakter Yunxia dengan baik. Mengkhianatinya adalah sesuatu yang tidak akan terjadi padanya. Apa yang terjadi di sini? Dia memandang kehancuran di sekitarnya, terutama jurang sedalam 1000 kaki yang tak jauh dari sana. Matanya sedikit menyipit. Selir Yunxia menceritakan kejadian itu dengan jujur. Kau yakin? Itu benar-benar raksasa kuno. Mata Kaisar Iblis berkedut dengan ganas. Selir Yunxia mengangguk, jika tidak, para Master Bangau Hijau tidak akan melarikan diri dengan panik seperti itu. Mata sang Kaisar Iblis tampak termenung. Mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Selir Yunxia bertanya, Kaisar Iblis, apakah kedua klan kita akan menghadapi bencana besar? Sang Kaisar Iblis tersadar dari lamunannya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, akan ada masalah, tapi bukan bencana besar. Setelah 1000 tahun, kembalinya para raksasa kuno. Sekte surgawi alam luar akan lebih waspada daripada kita. Tidak lama lagi, para ahli dari Sekte Dewa Alam Luar akan tiba untuk membasmi raksasa kuno. Itu masuk akal. Raksasa kuno dianggap sebagai ancaman universal. Sekte surgawi alam luar telah menikmati 1000 tahun kedamaian. Mereka tidak akan mengizinkan adanya bahaya tersembunyi. Mereka pasti datang dengan cepat. Yunxia, kamu tidak punya petunjuk siapa yang sampai di sana lebih dulu. Kaisar Iblis tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Jadi, dia tidak memikirkan tentang raksasa kuno sebelumnya. Sebaliknya, itu tentang harta karun di alam rahasia. Harta karun yang mampu memperpanjang kehidupan raksasa purba hingga 1000 tahun. Kaisar Iblis bahkan tidak dapat membayangkan apa itu. Jantung Selir Yunxia berdebar kencang. Secara naluriah, matanya hampir melirik ke arah Jiang Fan, tetapi dia berhasil menahannya. Setiap gerakan kecil akan terungkap di hadapan Kaisar Iblis. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang dan lembut, tidak. Satu-satunya tersangka, Jiang Fan, digeledah oleh Master Bangau Hijau. Benarkah begitu? Sang Kaisar Iblis mengerutkan kening. Seseorang seperti Green Crane Masters, sangat teliti dalam tindakannya. Jika mereka menggeledah Jiang Fan, maka dia akan bebas dari segala kecurigaan. Namun, dia memandang Jiang Fan yang telah melepas rantai pengikat naga. Dia menyuarakan keraguan yang ada dalam pikirannya. Bagaimana dia membuka rantai pengikat naga? Bab 593 diam-diam mengobrol dengan Selir di belakang punggung Kaisar Iblis saat Jiang Fan pertama kali ditemui. Dia pikir dia keliru. Jiang Fan benar-benar berhasil melepaskan diri dari rantai pengikat naga dan melarikan diri sendirian. Mendengar ini, jantung Jiang Fan berdebar kencang.
Jika selir Yunxia terus mengatakan kebenaran, dengan ketajaman Kaisar Iblis, dia pasti curiga kalau orang pertama yang bertindak adalah Jiang Fan. Saya membebaskannya sebagai balasan atas kebaikan yang telah menyelamatkan nyawanya. Kunci rantai pengikat naga ada padaku. Selir Yunxia, tanpa ragu-ragu, mengeluarkan kunci palsu dari sakunya dan berkata, apakah Kaisar Iblis ingin memeriksa kuncinya? Jadi, Yunxia lah yang membebaskannya. Ini masuk akal. Selir Yunxia adalah orang yang lembut, dan Jiang Fan telah menyelamatkan hidupnya. Melepaskan Jiang Fan lebih dari masuk akal. Adapun kuncinya, Kaisar Iblis mengambilnya, menggosoknya sejenak di tangannya, lalu tersenyum dan mengembalikannya. Kamu simpan saja. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Yunxia. Karena, sekali lagi, dia mengerti karakter selir Yunxia. Dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Selir Yunxia mengambilnya, memasukkannya kembali ke sakunya, dan berkata, saya secara pribadi membebaskan Jiang Fan, tolong hukum saya, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis menunjukkan ekspresi kasih sayang, memegang bahunya, dan terkekeh. Kau telah membiarkan begitu banyak manusia pergi, bukan? Jika aku menghukummu, berapa banyak kesalahan yang akan kamu lakukan? Tubuh selir Yunxia sedikit menegang. Dia dengan halus melepaskan diri dari tangan Kaisar Iblis. Mengambil beberapa langkah mundur, dan membungkuk, terima kasih, Kaisar Iblis, atas keringananmu. Kaisar Iblis mendesah frustrasi, setelah bertahun-tahun, kau masih tidak mau memanggilku suamimu. Selir Yunxia menundukkan kepalanya dalam diam. Kaisar Iblis menghela napas pelan dan berkata, baiklah, mari kita kembali ke istana Kaisar Iblis terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, orang-orang dari Sekte Surgawi Alam Luar akan tiba. Kita harus menanganinya dengan hati-hati. Jiang Fan menghela napas panjang lega. Dia diam-diam melirik selir Yunxia dan mengaktifkan Mute Zen. Terima kasih. Suara Jiang Fan tiba-tiba muncul dalam pikiran Yunxia, membuatnya gemetar ketakutan. Ada apa? Tanya Kaisar Iblis dengan heran. Suara Jiang Fan muncul kembali di pikiran Yunxia. Ini adalah Zen Bisu, kita berkomunikasi melalui pikiran surgawi. Kaisar Iblis tidak dapat mendengarnya. Mendengar ini, Yunxia akhirnya menghela napas lega. Dia menjelaskan dengan lantang, itu hanya rasa sakit dari luka Chunni. Kaisar Iblis melirik jari Chunni yang terputus dan mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya. Awan energi iblis bangkit dari bawah kaki semua orang, membawa Jiang Fan dan selir Yunxia, Raja Iblis Chunni, dan serigala besi cakar emas. Mereka semua menuju ke pusat ras iblis, istana Kaisar Iblis. Berani sekali kau menggunakan Mute Zen di hadapan Kaisar Iblis. Dengan ekspresi tenang, Yunxia duduk bersila di belakang Kaisar Iblis. Dia menegur dalam hatinya. Jiang Fan terkekeh, apa, kamu takut? Dia telah menguji Zen Bisu di hadapan para Master 6 Jalan, Master Bangau Hijau, dan Raksasa Purba. Dia yakin akan efektivitasnya saat digunakan. Dia tidak menyangka akan membuat selir Yunxia ketakutan seperti itu. Apa yang aku takutkan? Aku khawatir jika masalahmu mengambil harta karun alam rahasia terbongkar, Kaisar Iblis akan membunuhmu. Selir Yunxia berkata dengan malu-malu. Dia tidak berani membiarkan Kaisar Iblis mengetahui tentang Jiang Fan yang menggeledah tubuhnya. Kaisar Iblis adalah seorang laki-laki yang sangat posesif. Wanitanya tidak diizinkan disentuh oleh orang luar, bahkan sepatah kata pun tidak boleh diucapkan. Apalagi digeledah, dan 2 kali. Dia tidak bisa membayangkan kejadiannya jika Kaisar Iblis tahu. Jiang Fan tersenyum dan berkata, hubunganmu dengan Kaisar Iblis tampaknya tidak harmonis. Termasuk pada kesempatan sebelumnya. Ini adalah kedua kalinya selir Yunxia menolak gerakan intim Kaisar Iblis. Selir Yunxia menjadi dingin, itu bukan urusanmu. Jiang Fan berkata, ayo, kita ngobrol. Perjalanan ini panjang. Berbicara dapat menghabiskan waktu. Selir Yunxia marah, menganggap enteng urusan pribadiku. Aku tidak sebosan itu. Matikan Mute Zen, jangan bicara padaku lagi. Saya ingin perdamaian. Jiang Fan bersikeras, kalau begitu mari kita bicarakan urusan internal ras iblis. Ras iblis tampaknya tidak begitu bersatu. Aku mungkin akan mati saat pergi ke ras iblis, dengan sedikit harapan untuk bertahan hidup.
Harapanku hanya terletak pada konflik internal ras iblis. Haha. Selir Yunxia menganggap hal itu lucu sekaligus menjengkelkan. Tidak heran Jiang Fan tiba-tiba penasaran tentang hubungannya dengan Kaisar Iblis. Dia kembali memainkan permainan pikiran. Berharap menemukan celah di antara mereka dan menimbulkan perselisihan atau semacamnya. Anda benar-benar tidak bisa lengah di sekitar Anda. Selir Yunxia mendesah tak berdaya. Setelah merenung cukup lama, akhirnya dia berkata, ras iblis memang tidak bersatu seperti yang terlihat. Di antara berbagai suku, dan antara suku-suku dan Kaisar Iblis, terdapat kontradiksi dan gesekan. Tetapi jika Anda berpikir kontradiksi ini dapat membantu Anda melarikan diri, Anda naif. Kekuatan absolut Kaisar Iblis menekan kontradiksi ini, mencegahnya meledak. Ambil contoh suku gajah liar, mereka punya perseteruan berdarah dengan Kaisar Iblis. Dulu, ketika Kaisar Iblis belum menerobos, dia bersaing dengan pemimpin suku gajah liar untuk memperebutkan alam Kaisar Iblis. Pemimpin suku gajah liar memiliki keberuntungan yang lebih kuat dan pertama kali memperoleh sebagian warisan Kaisar Iblis harimau, dengan harapan dapat menerobos ke alam Kaisar Iblis. Namun, Kaisar Iblis menyandera seluruh suku, memaksanya untuk menyerahkan warisan tersebut. Dengan demikian, Kaisar Iblis berhasil naik ke alam Kaisar Iblis terlebih dahulu. Setelah menerobos ke alam Kaisar Iblis, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh pemimpin suku gajah liar. Mereka yang melawan di suku gajah liar dibersihkan dengan besi dan darah. Lebih dari 100 orang di suku gajah liar dibantai, hanya menyisakan beberapa orang yang selamat. Jiang Fan tetap tenang dalam menanggapi. Selir Yunxia terkejut, apakah kamu tidak terkejut? Kaisar Iblis adalah orang seperti itu. Jiang Fan bertanya dengan acuh tak acuh, bukankah Kaisar Iblis seharusnya menjadi orang seperti itu? Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Iblis adalah sosok yang benar-benar mulia dan murah hati sebagaimana yang terlihat di permukaan. Ras Iblis adalah bangsa brutal yang sangat menjunjung tinggi hukum rimba. Mungkinkah seseorang yang memegang kekuasaan atas Kaisar Iblis benar-benar bersikap baik dan adil? Kalau saja cara yang mereka lakukan tidak kejam, hati mereka licik, dan kekuatan mereka tak tertandingi, mereka pasti sudah tersingkir di awal kompetisi. Selir Yunxia tertegun sejenak, lalu berkata, baiklah. Baguslah kalau kamu tahu. Suku gajah liar hampir mengalami kepunahan, bukankah itu sudah cukup menjadi perseteruan berdarah? Namun, setelah puluhan tahun, tidak ada seorang pun dari suku gajah liar yang berani membalas dendam. Mengapa? Karena kekuatan absolut Kaisar Iblis. Jadi, jika kau berharap untuk memicu konflik internal dalam ras iblis untuk melawan Kaisar Iblis, lupakan saja. Jiang Fan mengerutkan kening dan mulai merenung. Memang, setelah menyaksikan sendiri aksi Master Bangau Hijau dan Raksasa Purba, kekuatan mengagumkan yang mereka tunjukkan meninggalkan kesan mendalam padanya. Ini juga merupakan alasan mengapa para iblis sepenuhnya patuh pada ras iblis. Jika kamu benar-benar ingin melarikan diri, hanya ada satu orang yang dapat kamu datangi. Setelah ragu-ragu sejenak, Selir Yunxia masih menunjukkan jalan yang jelas bagi Jiang Fan. Pendeta Iblis. Jiang Fan bingung, bulan iblis. Gadis kecil berdada besar, tak punya otak, dan suka menjerit itu. Dia tidak dapat memahami bagaimana Demon Moon memiliki kekuatan untuk melindunginya. Pendeta tua, Ling Yin. Jika Kaisar Iblis masih memiliki rasa takut di antara ras iblis, itu pastilah wanita tua ini. Kata-kata Selir Yunxia terdengar sedikit getir. Namun, golongan pendeta selalu menyendiri dan independen dari ras iblis. Jika kamu mencari bantuannya, kecil kemungkinan dia akan membantumu. Kecuali jika kau punya hubungan yang tak terpisahkan dengan golongan pendeta. Kalau begitu, wanita tua itu mungkin bersedia membantu Anda. Jiang Fan mengusap dagunya dan terdiam. Jika ada hubungan yang tidak terpisahkan, apakah identitas sebagai suami Demon Moon diperhitungkan? Apakah kamu benar-benar punya hubungan dengan golongan pendeta? Setelah lama tidak ada balasan, Selir Yunxia mengungkapkan keterkejutannya yang besar. Bab 594, Suara Roh Pendeta berdasarkan pemahamannya tentang Jiang Fan. Jika tidak ada alasan, Jiang Fan tidak akan terdiam. Dia pasti sedang menganalisis sesuatu. Hal ini membuat Selir Yunxia merasa tak percaya.
Apa hubungan manusia seperti Jiang Fan dengan garis keturunan pendeta yang menyendiri? Aku bertanya padamu, apa hubunganmu dengan garis keturunan pendeta? Rasa ingin tahu selir Yunxia pun terusik. Jiang Fan berkata dengan datar, kalau begitu, mari kita bicarakan dulu tentang hubunganmu dengan Kaisar Iblis. Selir Yunxia merasa sedikit panik. Sudah cukup sulit untuk mendapatkan sekilas informasi yang tidak diketahui tentang garis keturunan pendeta. Namun Jiang Fan mulai bersikap malu-malu. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya, kata selir Yunxia. Baiklah, pembicaraan selesai. Jiang Fan dengan tegas menutup Mute Zhen. Selir Yunxia sangat marah. Dia meninju pahanya dengan ringan. Ini benar-benar mematikannya. Berbicara setengah-setengah pasti akan mendatangkan hukuman surgawi. Ada apa, Yunxia? Tiba-tiba, Kaisar Iblis menoleh, menatap aneh ke arah selir Yunxia yang marah. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir tentang bagaimana Tuan Bangau Hijau menyebabkan raksasa kuno menyerang, melukai Chunni, dan menjadi marah. Selir Yunxia berbohong dengan tergesa-gesa. Tanpa disadarinya, dia telah berbohong kepada Kaisar Iblis lagi. Kaisar Iblis mengangguk sedikit dan berkata, aku akan mengingat cerita itu. Aku akan mendapatkan keadilan untuk kalian berdua. Setelah berbicara, dia menarik kembali pandangannya. Selir Yunxia diam-diam menghela napas lega, merasa marah sekaligus frustrasi. Si bocah nakal Jiang Fan hampir saja membuat dia keceplosan. Beberapa hari kemudian, altar suci ras iblis. Di lembah terdekat, bunga-bunga bermekaran berlimpah dan pepohonan hijau memberikan keteduhan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan mata air menetes. Serangga, ikan, burung, dan binatang berkeliaran bebas di lembah. Demon Moon duduk sendirian di tepi sungai. Di tangannya, dia memegang seekor kelinci putih kecil yang mulut kecilnya sedang menggigit-gigit daun hijau. Demon Moon membelai bulunya yang lembut, matanya yang kosong menatap kosong ke arah sungai. Airnya yang jernih memantulkan wajah mudanya yang cantik. Dan juga sedikit kesedihannya. Tiba-tiba, wajah seorang gadis muda yang cantik jelita dan mempesona juga terpantul di air. Itu adalah keindahan yang bukan milik dunia fana. Kecantikan yang begitu murni, begitu bersih, memabukkan. Ikan di air berenang mendekat, mengitari pantulannya. Bunga persik di tepi sungai juga mulai berguguran, meski saat itu sedang musim berbunga, dan bunga-bunga itu jatuh ke air dan hanyut. Wajah Demon Moon yang dulunya sangat cantik ini tampak sangat biasa di depan sosok yang tiba-tiba muncul ini. Demon Moon tiba-tiba duduk. Dia menatap Spirit Sound yang muncul di belakangnya pada suatu saat, dan berkata dengan gugup, Ibu. Spirit Sound menatapnya pelan dan berkata, kau menyembunyikan sesuatu dariku. Itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Sejak kembali dari pertempuran Boundary Mountain, Demon Moon kadang-kadang tampak linglung. Ada juga sedikit kesedihan di antara alisnya. Bahkan sengaja menghindarinya. Demon Moon merasakan getaran di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya belum pulih dari kekalahan dalam pertempuran. Ibu, aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Wajah cantik Spirit Sound yang bagaikan mimpi tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan ringan, kepada siapa kau memberikan cacing penghubung jantung itu? Pertanyaan yang tiba-tiba ini menyebabkan Demon Moon bergetar hebat dari jiwa hingga raga. Matanya membelalak, ingin terus berbohong. Tetapi di bawah tatapan tajam Spirit Sound, dia merasa seolah segalanya terlihat jelas, merasakan hawa dingin. Kebohongan di bibirnya tidak bisa keluar. Ibu, bagaimana ibu tahu? Demon Moon mengecilkan lehernya, merasa seperti langit telah runtuh. Hal yang paling ditakutkannya diketahui ibunya, dia pun mengetahuinya. Tapi bagaimana dia tahu? Dia merahasiakannya. Mungkinkah si Cham sedang bercerita? Tebak saja, kata Spirit Sound datar, seolah-olah meskipun langit runtuh, wajahnya tidak akan berubah. Tidak bisakah dia mengenal putrinya sendiri? Melamun, terganggu, menghindarinya. Ini bukan perilaku yang diharapkan setelah kalah dalam pertempuran. Itu lebih seperti dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan padanya. Siapa orang itu? Apakah dia seorang venerate dari alam transformasi keilahian? Tanya Spirit Sound. Garis keturunan imam harus memiliki keturunan yang kuat. Ini adalah aturan yang kuat.
Demon Moon menundukkan kepalanya dan menggelengkannya sedikit. Air sungai tiba-tiba mengalir makin deras, menimbulkan suara cipratan. Pohon bunga persik yang berdiri sendiri juga bergetar, menggugurkan lebih banyak kelopak. Seorang master dari alam jiwa baru lahir. Spirit Sound bertanya lagi. Kepala Demon Moon semakin tertunduk di dadanya. Sosoknya yang ramping menggigil. Alam pembentukan inti. Wajah Spirit Sound yang bagaikan batu giok tetap tenang. Namun rumput hijau di kakinya tampak layu dan membusuk. Arus sungai mendidih, mengeluarkan uap, dan ikan pun mengapung ke atas, dengan perut di atas. Bunga-bunga merah muda pohon bunga persik dengan cepat kehilangan warnanya, berubah menjadi kelopak hitam dan layu. Lembah yang cerah itu segera berubah mendung, disertai angin dingin menderu-deru. Plop! Demon Moon berlutut ketakutan, tergeletak di tanah. Ibu, saya bersalah, saya menyuntikkan Heart Connection Worm ke tubuh musuh untuk menyelamatkan hidup saya. Aku telah mencoreng nama baik garis keturunan pendeta. Ibu, kumohon, berikanlah aku kematian. Spirit Sound tetap diam untuk waktu yang lama. Dia berkata, apakah orang itu Jiang Fan? Demon Moon gemetar, heran ibunya bahkan bisa menebak siapa orang itu. Dia langsung mengakui, itu dia. Ibu, tolong bunuh aku. Jika aku bisa mati bersama musuh besar ras iblis, itu akan sepadan. Spirit Sound memejamkan matanya sedikit. Setelah memastikan itu benar-benar Jiang Fan, seluruh lembah berguncang sedikit. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki Jiang Fan? Bagaimana dia bisa menjadi benih bagi garis keturunan pendeta? Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Berdiri. Hah! Demon Moon mendongak dengan heran, Ibu, kamu, jangan salahkan aku. Spirit Sound berkata dengan tenang, kamu bertindak impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Menggunakan Heart Connection Worm untuk menyelamatkan hidupmu sesuai dugaan. Hanya saja saya tidak menduga kalau orang itu adalah seseorang yang berada di tahap awal pembentukan inti. Mendengar ini, Demon Moon merasa sangat malu. Sebagai ahli formasi inti lapisan ke-9 pada masanya, dikejar oleh junior formasi inti lapisan kedua dari klan manusia, perlu menggunakan cacing penghubung hati. Sungguh konyol. Secara teoritis, seseorang setidaknya harus berada di tahap kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti atau alam jiwa baru lahir untuk dapat menggunakan cacing penghubung hati. Tetapi situasi sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Ibu, tolong hukum aku, bunuh aku. Kata Demon Moon dengan rasa malu yang tak tertahankan. Spirit Sound berkata dengan enteng, belum sampai pada titik itu. Keluarkan saja cacing penghubung hati dari jiwanya. Hah! Demon Moon membelalakkan matanya, Ibu, begitu cacing penghubung hati dilepaskan, ia akan sepenuhnya menyatu dengan jiwa. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu adalah aturan besi yang tidak dapat diubah. Spirit Sound berkata dengan ringan, aku akan menanganinya. Hanya 4 kata, seperti jarum penenang laut. Membiarkan bulan iblis yang gelisah menunjukkan kegembiraan. Sepanjang ingatannya, semua yang dikatakan ibunya menjadi kenyataan. Tanpa satu pun pengecualian. Karena dia bilang dia akan menanganinya, maka dia pasti menemukan solusi untuk masalah yang tidak terpecahkan dari cacing penghubung jantung. Spirit Sound berkata, saya butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Kamu tidak boleh keluar. Ras iblis akan segera mengalami perubahan besar. Perubahan besar. Ras iblis. Demon Moon kebingungan, sementara Kaisar Iblis menjaga benteng pertahanannya. Perubahan besar apa yang mungkin terjadi? Tepat saat itu, seekor burung terbang dan mendarat di bahu Spirit Sound. Berbicara dalam bahasa ras iblis. Kaisar Iblis telah kembali. Membawa kembali selir Yunxia. Juga, Jiang Fan dari klan manusia. Bab 595 menghadapi para pahlawan ras iblis sendirian. Ekspresi Moonlit Demon sedikit berubah. Dia berkata, Jiang Fan. Tidak mungkin dia, kan? Jika yang ditangkap memang suaminya, Jiang Fan. Dengan aib yang Jiang Fan bawa pada ras iblis, dia pasti akan mati. Dan jika dia mati, bagaimana mungkin Moonlit Demon bisa bertahan? Spirit Sound berkata dengan dingin. Kaisar Iblis tidak akan membawa kembali sembarang anggota klan manusia yang bernama Jiang Fan. Dia mengangkat matanya dan memandang ke seberang lembah. Dengan lembut dia berkata, baiklah, aku ingin melihat siapa sebenarnya Jiang Fan ini.
Untuk memaksa wanitaku menggunakan cacing penghubung jantung. Dia pasti sangat luar biasa. Dia mulai berjalan maju perlahan-lahan. Saat dia lewat, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Pelangi membentang di langit, dan burung-burung berkerumun di sekitarnya dengan penuh hormat. 100 mil jauhnya, perkemahan suku yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dataran bersalju seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Di tengahnya, dikelilingi seperti bulan di antara bintang-bintang. Berdirilah kompleks istana yang megah dan cemerlang, menjulang tinggi di dataran bersalju. Yang tertinggi di antara mereka, Istana Kaisar Iblis. Menjangkau langsung ke awan. Berdiri di atasnya, seseorang dapat mengeluarkan perintah kepada para juara ras iblis yang ada di dekatnya atau mengamati langit dan bumi yang luas dari jauh. Saat Kaisar Iblis kembali, para Raja Iblis, Jenderal Perang, dan Raja Perang semuanya datang untuk memberikan penghormatan. Selamat datang kembali, Kaisar Iblis. Selamat datang kembali, Selir Yunxia. Melambangkan kekuatan terkuat dari ras Iblis, mereka semua memberi hormat dengan kagum dan hormat. Hanya Raja Iblis Pesona Laut merasakan kegelisahan yang kuat di balik rasa hormat yang tampak dari luar. Karena Kaisar Iblis tidak baru saja membawa kembali Selir Yunxia. Kaisar Iblis juga telah membawa kembali Jiang Fan. Melihat Jiang Fan yang berdiri di satu sisi dengan tangan dan kaki terikat, Raja Iblis Pesona Laut hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Jiang Fan sebenarnya telah ditangkap oleh Kaisar Iblis. Jantungnya berdebar kencang karena cemas. Bangunlah. Kaisar Iblis duduk tinggi di atas tahta, mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan. Saya punya dua hal untuk diumumkan. Pertama, penjelajahan alam rahasia telah gagal. Alat pembunuh legendaris tidak dapat diaktifkan, jadi bersiaplah untuk perang langsung dengan klan manusia. Mata Selir Yunxia berbinar karena rasa bersalah. Memimpin penjelajahan alam rahasia telah menjadi tugasnya. Untuk itu, dia telah mengambil lebih dari 200 tetes darah Saripati Kaisar Iblis. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal menemukan alat pembunuh legendaris itu, tetapi dia juga nyaris lolos dengan selamat. Kerumunan orang menunjukkan ekspresi penyesalan. Kekalahan telak di Boundary Mountain telah meninggalkan mereka dengan rasa malu yang mendalam. Namun mereka masih belum melancarkan pertempuran yang menentukan untuk membalas aib mereka. Alasannya terletak pada kebutuhan mereka untuk menunggu keberhasilan Selir Yunxia. Sebelum semua ini, seorang seniman bela diri klan manusia yang telah meninggal di wilayah perbatasan ras iblis. Tidak hanya meninggalkan gulungan kulit binatang tetapi juga catatan tulisan tangan. Catatan tersebut menyebutkan, di dalam alam rahasia itu tersimpan alat pembunuh yang ditinggalkan oleh klan Dayang dari ras iblis 1000 tahun yang lalu. Awalnya dibuat untuk melawan raksasa kuno. Ras iblis klan Dayang telah menderita kerugian besar sebelum mereka sempat memanfaatkannya. Kemudian, ketika perang besar itu berakhir, alat pembunuh itu perlahan menghilang dalam kabut waktu. Jika catatan tulisan tangan itu tidak muncul, alat pembunuh itu akan tetap terkubur di bawah pasir sejarah. Menurut catatan, alat itu ditinggalkan oleh seorang resi dari ras iblis klan Dayang. Diperlukan sejumlah besar darah Kaisar Iblis untuk mengaktifkannya. Begitu dilepaskan, ia dapat dengan mudah membalikkan gelombang peperangan dan melenyapkan pusat kekuatan klan manusia. Misi penting dan rahasia ini dipercayakan Kaisar Iblis kepada selirnya Yunxia yang paling terpercaya. Sekarang setelah dia menyatakan misinya gagal, banyak yang tidak dapat menahan rasa iba. Kaisar Iblis, jika perang adalah tujuan akhir, biarlah begitu. Ras iblis kita tidak dihuni oleh pengecut yang berpegang teguh pada hidup dan takut mati. Bahkan tanpa alat pembunuh, ras iblis kita akan menang. Rasa frustrasi yang membebani pikiran mereka kini terucap lantang. Setiap anggota ras iblis dipenuhi dengan niat bertempur untuk menghapus kehinaan mereka. Sang Kaisar Iblis mengangguk puas. Moral mereka tetap utuh, dan perang ini memberi ras iblis peluang menang yang adil. Dia tersenyum tipis dan memandang ke arah Jiang Fan. Pada saat itu, nilai Jiang Fan menjadi sangat jelas. Dia bisa menambah percikan lain pada moral ras iblis. Hal kedua, coba tebak. Menurutmu siapa anggota klan manusia muda ini? Para iblis mengalihkan tatapan bingung mereka ke arah Jiang Fan. Sudah lama memperhatikannya.
Akan tetapi, mereka tidak dapat sepenuhnya mengerti mengapa Kaisar Iblis membawa seorang pemuda dari klan manusia ke istana Kaisar Iblis yang suci. Bahkan sebagai seorang tahanan, tampaknya tidak pantas membawanya ke sini. 9 Master Sekte, Tetua Tertinggi, atau Master Pavilion Mekanisme Surgawi, mereka adalah tipe tokoh yang biasanya memenuhi syarat untuk memasuki istana Kaisar Iblis. Tapi anggota klan manusia muda seperti ini, melihat tak seorang pun dapat menjawab, Kaisar Iblis tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke arah Raja Iblis Mantra Laut. Pesona laut, ceritakan pada kami. Jantung si Cham berdebar kencang. Mengapa dia yang menjadi sasaran? Mungkinkah Kaisar Iblis telah melihat sesuatu? Setelah merenung sebentar, dia dengan hati-hati mencoba menebak, agar Kaisar Iblis secara pribadi menangkapnya dan membawanya kembali ke istana Kaisar Iblis. Dia pastilah Jiang Fan yang terkenal dari klan manusia, yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak ketenaran. Kaisar Iblis terkekeh dan berkata, benar. Lihatlah, ini adalah Jiang Fan, orang yang menyebabkan pasukan roh mati hancur, Jiang Fan dari klan manusia. Apa? Perkataan Kaisar Iblis menggema di aula bagaikan batu besar yang menghantam danau yang tenang. Dia Jiang Fan itu asteris. Orang yang membawa aib yang belum pernah terjadi sebelumnya pada ras iblis kita. Jadi beginilah penampakannya. Bunuh dia. Balas dendam atas kehormatan ras iblis kita. Potong dia menjadi 4 bagian. Robek-robek tubuhnya. Beraninya junior yang tidak penting seperti itu menimbulkan kerugian seperti itu pada ras iblis kita. Membunuhnya terlalu baik. Dia harus menderita siksaan selama-lamanya. Ketika teriakan marah itu semakin keras dan keras, Kaisar Iblis cukup senang dengan efeknya. Membunuh Jiang Fan di muka umum akan memberikan dorongan moral yang terbesar. Selir Yunxia diam-diam merasa khawatir. Si Cham menggigit bibir merahnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sungguh gerombolan yang menyedihkan. Jiang Fan akhirnya angkat bicara pada saat ini. Meskipun tangan dan kakinya diborgol, sosoknya berdiri tegak dan gagah bagaikan tombak. Bahkan di antara tokoh-tokoh terkuat dari ras iblis, ketajamannya tak tergoyahkan, keberaniannya tak tergoyahkan. Anda kalah dalam pertempuran, namun Anda tidak mencari kehormatan di medan perang. Kau melampiaskan amarahmu pada pemuda klan manusia. Anda tidak memikirkan alasan kegagalan Anda. Kau menimpakan kesalahan pada seorang pemuda klan manusia. Kamu tidak berani mengakui kekalahanmu. Anda ingin membunuh untuk menegaskan dominasi, untuk meningkatkan keberanian dan moral Anda sendiri. Menyedihkan, bodoh, pengecut. Dengan perilaku memalukan seperti itu, bagaimana kau bisa menyaingi klan manusia? Bagaimana kau bisa berharap untuk menang atas hati dan pikiran klan manusia yang bersatu? Lihatlah ke cermin dan perhatikan baik-baik dirimu sendiri. Apakah ini tampak seperti gambaran pemenang bagi Anda? Kata-katanya kuat, penuh gairah, dan penuh semangat yang benar. Gema itu membuat telinga para juara ras iblis berdenging. Bagaikan pedang, mereka menusuk jauh ke dalam hati mereka, memenuhi mereka dengan rasa sakit yang tajam. Mereka yang tadinya berteriak paling keras kini merasakan wajah mereka terbakar karena malu. Itu benar. Tidak ingin membalas dendam di medan perang, tetapi malah merajuk karena pemuda klan manusia. Apakah ini cocok untuk ras yang hebat dan kuat? Apa bedanya dengan penduduk desa yang kalah dalam perkelahian, lalu alih-alih menghadapi para tetua yang bertanggung jawab, malah menindas anak dari desa lawan? Kata-kata seperti itu, yang datang dari kalangan bawah ras iblis, mungkin masih bisa ditoleransi. Namun diucapkan dari mulut para petinggi ras iblis, itu benar-benar memalukan. Dan begitulah. Di istana Kaisar Iblis, di mana beberapa saat sebelumnya suara-suara mengamuk karena kekerasan. Keheningan mencekam meliputi aula itu. Yang dapat mereka dengar hanyalah napas terengah-engah orang-orang yang berdiri di sana. Tidak seorang pun berani menyerukan pembunuhan Jiang Fan sebagai sarana intimidasi. Selir Yunxia menatap dengan kagum. Matanya yang mempesona memantulkan sosok Jiang Fan yang mengesankan. Apakah ini pemuda nakal dan licik yang sama yang dikenalnya, yang bahkan menggodanya? Sekarang dia berdiri sendiri, dengan bangga menghadapi yang terkuat yang ditawarkan ras iblis. Kata-katanya yang menggema membungkam mereka semua. Memberikan kehadirannya aura yang hampir tak tertandingi di antara ribuan orang.
Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat momen ketika Jiang Fan turun dari surga, menyelamatkannya dari penghinaan Lu Liang. Sekali lagi, kehadirannya yang kuat telah melindunginya dari badai. Saat memikirkan itu, tatapannya yang tertuju pada punggung Jiang Fan menjadi lembut dan penuh dengan emosi. Ada apa? Apakah kalian semua sudah bisu? Jiang Fan, yang penuh dengan momentum, berteriak sekali lagi. Bukankah kau akan membunuhku untuk melampiaskan amarahmu? Ayo, bunuh aku. Biarkan klan manusia dan alam luar menertawakan kalian, dasar pengecut. Biarkan dunia menyaksikan betapa tidak bergunanya ras iblis yang agung. Memukul. Raja iblis yang tidak dapat menahannya lagi, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Cukup. Kaisar iblis, bocah ini menghina ras iblis kita. Saya mengusulkan agar kita mengeksekusinya sekarang dan mempersembahkan kepalanya ke surga sebagai korban. Wajah Kaisar Iblis berubah menjadi biru pucat. Dia telah bersusah payah untuk menangkap Jiang Fan, dengan maksud untuk membangkitkan moral ras iblis. Namun retorika Jiang Fan yang pantang menyerah malah telah menenangkan semangat mereka. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Apa pendapat kalian semua? Bab 596 masalah antar junior harus diselesaikan oleh junior. Bagaimana cara melihatnya? Dengan mata Anda, siapa yang berani menyebut-nyebut pembunuhan terhadap anggota klan manusia muda demi membangun gengsi? Jika hal ini sampai tersebar, ini akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Jika tujuannya adalah membunuh seorang master sekte dari 9 sekte atau seorang tetua tertinggi, itu memang sesuatu yang layak dibicarakan. Tapi membunuh seorang anak muda. Pada saat ini, di antara 5 Raja Iblis, harimau pemakan langit berbicara. Kaisar Iblis, biarkan anak-anak muda menangani masalah anak-anak muda. Sejak menerima pemberitahuan kunjungan klan Iblis Beihai, para pemuda itu telah berlatih dengan tekun, bertekad untuk menghapus penghinaan 10 tahun yang lalu. Saat ini, mereka membutuhkan lawan tanding yang bisa mereka lawan sepenuhnya. Mengapa tidak membiarkan Jiang Fan menjadi rekan tandingnya? Jika dia terluka, tidak masalah, tetapi jika dia terbunuh, itu akan menjadi pembenaran bagi ras iblis kita. Setelah mendengar ini, mata banyak pakar ras iblis menjadi cerah. Salah satu Raja Iblis mengangguk sedikit, ide bagus. Karena kita tidak bisa membunuh anggota klan manusia muda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi anak-anak muda kita untuk membunuhnya, kan? Raja Iblis lainnya setuju. Kaisar Iblis, klan Iblis Beihai selalu memandang rendah kita, klan Iblis Daratan. 10 tahun yang lalu, beberapa anak muda yang tangguh dalam tim tamu mengalahkan anak muda kami tanpa perlawanan. Sejak saat itu, mereka semakin meremehkan kami. Sedemikian rupa sehingga klan Iblis Beihai secara sepihak menghentikan studi pertukaran antara kedua klan iblis tersebut. Ini adalah kesempatan kita untuk membela diri, kita tidak boleh melewatkannya. Jiang Fan adalah manusia yang menggunakan mantra. Mengajak anak-anak muda kita bertanding dengannya akan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka dan mungkin meningkatkan peluang mereka dalam pertempuran ini. Wajah Kaisar Iblis yang sudah kehijauan pun menjadi semakin pucat. Klan Iblis Beihai adalah klan Iblis Laut. Meskipun disebut juga klan Iblis, mereka adalah kelompok yang berbeda dari klan Iblis Daratan. 1000 tahun lalu, saat Perang Besar, di bawah mediasi para resi dari kedua klan, mereka membentuk aliansi yang kokoh. Pertukaran mereka sangat sering terjadi. Salah satu pertukarannya adalah dengan mengirimkan anggota berprestasi untuk belajar di klan lawan. Karena waktu, jarak, dan faktor lainnya, pertukaran ini berangsur-angsur berkurang. Pada abad yang lalu, satu-satunya pertukaran yang tersisa adalah pertukaran studi yang tetap, yang dilakukan 1 dekade sekali. Namun, 10 tahun lalu, sesuatu yang memalukan terjadi pada klan iblis. Para jenius tamu dari klan Iblis Beihai mengusulkan sebuah kompetisi dengan para jenius dari klan Iblis Tanah. Kaisar Iblis langsung menyetujuinya. Tetapi hasilnya mengejutkan Kaisar Iblis dan semua anggota klan Iblis kuat yang hadir. Klan Iblis Beihai, setelah mengalami beberapa keberuntungan besar, memiliki banyak sekali orang jenius. Masing-masing dari mereka bagaikan keajaiban mistis. Para jenius yang diasuh dengan usaha keras oleh klan Iblis Tanah semuanya menghadapi kekalahan total.
Penampilan terbaiknya adalah keajaiban terkuat dari klan setan tanah hanya bertahan 3 gerakan di tangan lawan sebelum dikalahkan. Yang lainnya bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Klan Iblis Beihai, kecewa, mengumumkan bahwa klan Iblis Tanah tidak sepadan dengan waktu anak-anak ajaib mereka untuk belajar lebih lanjut. Pertemuan pertukaran ditangguhkan. 10 tahun kemudian, mereka akan mengirim sekelompok anak ajaib lainnya. Jika klan setan tanah tetap lemah, studi pertukaran antara generasi muda kedua klan akan dihentikan sepenuhnya. Pada saat itu, Kaisar Iblis baru saja menguasai klan Iblis Tanah. Perilaku seperti itu merupakan tamparan di wajah. Jadi, Kaisar Iblis telah menahan amarahnya dan dengan tekun membina anggota klan Iblis Muda. Saat itu, pertarungan antara manusia dan setan sedang berlangsung sengit. Generasi manusia muda telah muncul semua, namun tidak ada satupun iblis muda yang muncul. Mengapa? Karena mereka sedang dirawat. Tidak ingin waktu dan nyawa mereka terbuang sia-sia dalam pertempuran antara kedua ras. Tujuan mereka adalah untuk mengalahkan para jenius yang datang dari klan Iblis Beihai, untuk membenarkan ras iblis, dan memulihkan wajah Kaisar Iblis. Sekarang, periode 10 tahun sudah dekat. Sebulan yang lalu, klan Iblis Beihai telah mengirimkan pesan. Rombongan tamu sudah dalam perjalanan. Mereka bisa tiba di pengadilan Kaisar Iblis kapan saja. Generasi muda klan sedang membuat persiapan akhir. Kembali ke masa sekarang. Kaisar Iblis yang memperhatikan Jiang Fan berpikir, membiarkan Jiang Fan menjadi rekan tandingnya mungkin bukan ide yang buruk. Yun Xia, bagaimana menurutmu? Dia perlu mendengarkan pendapat bawahannya. Pendapat orang kepercayaannya bahkan perlu pertimbangan lebih lanjut. Selir Yun Xia melirik Jiang Fan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya pikir ini mungkin bukan ide yang bagus. Beberapa Raja Iblis tampak bingung. Kaisar Iblis pun bertanya dengan ekspresi terkejut, kenapa tidak? Selir Yun Xia berkata, kecuali 4 pahlawan luar biasa dari klan Iblis, tidak ada anak muda lainnya yang sebanding dengan Jiang Fan. Menggunakan Jiang Fan sebagai lawan tanding, aku khawatir mereka tidak akan mampu mengatasinya. Banyak ahli klan iblis saling memandang dengan heran. Para elit klan iblis dalam dekade terakhir sangatlah cemerlang, jauh melampaui para elit klan manusia. Jiang Fan hanya berada di level kedua formasi inti, bukan? Jumlah elit klan iblis yang lebih kuat dari Jiang Fan pasti setidaknya mencapai ratusan, kan? Mengapa Selir Yun Xia berkata seperti itu? Salah seorang Raja Iblis berkata, Selir Yun Xia, anak-anak muda zaman sekarang ini sangat berbakat, jauh melampaui kita di zaman kita. Bagaimana mungkin mereka kalah dari seorang pemuda klan manusia biasa di tingkat kedua formasi inti? Kata-kata seperti itu tampaknya merusak gengsi kita sendiri dan meningkatkan moral musuh. Kecuali si Cham, Raja Iblis lainnya juga menunjukkan ketidakpercayaan. Jika Jiang Fan berada di tingkat kelima formasi inti, mereka mungkin dengan enggan mempercayai kata-kata tersebut. Namun hanya pada tingkat kedua, bagaimana mungkin anak-anak muda klan iblis tidak mampu bertarung dengannya? Mata Kaisar Iblis berkedip, Yun Xia, bukankah pernyataan ini agak dibesar-besarkan? Selir Yun Xia berkata, saya mengatakan kebenaran. Selain 4 pahlawan luar biasa dari klan iblis, yang terbaik adalah tidak menjadikan Jiang Fan sebagai mitra tanding. Untuk menghindari kerusakan pada pola pikir mereka. Diam-diam dia tersenyum pahit. Setelah bertukar pukulan dengan Jiang Fan berkali-kali, apakah dia tidak tahu kehebatan Jiang Fan? Bahkan dia sangat menderita. Bagaimana dengan anak muda dari klan iblis? Mengatakan selain dari 4 pahlawan luar biasa adalah pernyataan konservatifnya untuk menyelamatkan muka bagi klan iblis. Jika 4 pahlawan luar biasa dari klan iblis dan Jiang Fan bertarung dengan bebas, dia tidak berpikir 4 pahlawan luar biasa punya banyak peluang untuk menang. Setelah mendengar ini, banyak ahli klan iblis yang kesal. Selir Yun Xia meremehkan mereka sendiri, sambil meninggikan Jiang Fan, bukan? Siapa yang memuji lawan seperti ini? Kalau begitu, mengapa tidak memanggil beberapa anak muda untuk berlatih tanding dengan Jiang Fan dan melihat hasilnya? Kaisar Iblis juga tidak begitu percaya Jiang Fan memiliki kemampuan seperti itu. Dia mengangguk sedikit, panggil 10 bintang klan iblis. Setelah mendengar ini, mata Raja Iblis pesona laut berkedip, dan dia membungkuk.
Kaisar Iblis, memulai dengan 10 bintang mungkin terlalu berbahaya. Jika mereka melukai atau membunuh Jiang Fan dengan serius, anak-anak muda lainnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertanding. Dia percaya pada kekuatan Jiang Fan. Tetapi tidak percaya Jiang Fan dapat menandingi 10 bintang klan iblis. Apa saja 10 bintang klan iblis? Bintang baru dari klan iblis untuk membalas penghinaan 1 dekade lalu. Masing-masing dilatih secara pribadi oleh salah satu dari 4 Raja Iblis Agung. Bahkan Kaisar Iblis kadang-kadang memberikan bimbingan pribadi. Kekuatan terendah mereka berada pada level kelima formasi inti, dan kekuatan tertingginya bahkan mungkin mencapai level ke-6. Bagaimana Jiang Fan bisa menangani hal itu dengan mudah? Dia bahkan mungkin binasa di tangan mereka. Raja Iblis Pesona Laut, kau salah. Raja Iblis yang awalnya menyarankan berkata, selir Yunxia telah menyatakan dengan jelas. Selain 4 pahlawan luar biasa, tidak ada yang cocok untuk bertarung dengan Jiang Fan. Memanggil 10 bintang dari klan iblis adalah hal yang tepat, bukan? Raja Iblis Mantra Laut ingin memohon lebih jauh. Tetapi dia melihat Jiang Fan secara halus memberi isyarat padanya untuk berhenti. Jika dia melanjutkan, Kaisar Iblis mungkin akan curiga dengan hubungan mereka. Hancurnya Jiang Fan di sini adalah satu hal, menyeret mantra laut ke dalamnya tidaklah perlu. Mata Raja Iblis Mantra Laut menampakkan keengganan. Namun menyadari bahwa permohonannya akan sia-sia dan bisa mengungkap hubungannya dengan Jiang Fan. Yang tidak hanya akan menyakitinya tetapi juga membuat Jiang Fan tidak bisa melarikan diri. Dia mendesah pelan, baiklah. Aku hanya percaya pada keputusan selir Yunxia. Aku tidak ingin 10 bintang terluka. Terluka. Kalimat ini menyebabkan tawa. Manusia yang mampu melukai 10 bintang tidak ada. Bab 597. Kaisar Iblis berkata dengan acuh tak acuh, Pesona Laut, kamu sekarang dihormati sebagai Raja Iblis. Kamu seharusnya lebih memperhatikan generasi muda di klan. Kalau tidak tahu kekuatannya, akan mudah dijadikan bahan tertawaan. Si Cham merasakan kepanikan dalam hatinya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, si Cham tahu kesalahannya. Kaisar Iblis menarik pandangannya. Dia kemudian menatap Jiang Fan dan berkata, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kali ini? Jiang Fan tersenyum, tidak takut dengan keagungan Kaisar Iblis. Membunuh beberapa iblis elit sebelum mati, aku akan mendapat untung. Kerumunan setan itu mengeluarkan serangkaian dengusan dingin. Sombong sekali. Biarkan saja dia, orang yang sedang sekarat. Apa salahnya membiarkan dia membanggakan beberapa patah kata? Semuanya, ingat ekspresinya sekarang. Saat dia bertemu dengan bintang 10, ekspresinya akan sangat mengagumkan. Sang Kaisar Iblis terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Membunuh bintang 10. Jiang Fan benar-benar berani mengatakan hal itu. Bahkan Xia Chaoge, yang dipuji sebagai anak ajaib nomor 1 di 9 sekte, mungkin tidak mempunyai keterampilan luar biasa ini. Belum lagi Jiang Fan. Dalam waktu yang sama dengan pembakaran dupa. Di luar istana Kaisar Iblis. 10 sosok dengan tinggi dan bentuk tubuh yang berbeda-beda berjalan berdampingan. Mereka semua menyerupai bentuk manusia. Yang tertinggi tingginya 2 zang, lebih dari 3 kali tinggi Jiang Fan. Yang terpendek hanya mencapai pinggang Jiang Fan. Tetapi tanpa kecuali, mereka memancarkan energi iblis yang kuat. Yang terlemah lebih kuat dari Black Swamp di level kelima formasi inti. Yang terkuat memiliki aura yang mengintimidasi di tingkat ke-6 formasi inti. Yang paling penting adalah mereka berbeda dari setan biasa. Masing-masing dari mereka memiliki garis keturunan bawaan yang tersembunyi. Dari pertemuan sebelumnya dengan Raja Binatang, garis keturunan bawaan para iblis sangatlah rumit. Setan dengan garis keturunan bawaan seringkali tak terkalahkan di alam yang sama. Beberapa bahkan dapat bertarung lintas level. 10 bintang memberi penghormatan kepada Kaisar Iblis. Para iblis bintang 10 melangkah maju bersama-sama dan berlutut dengan satu kaki. Suara mereka nyaring, tatapan mereka tegas. Mereka dipenuhi dengan keyakinan yang kuat dari dalam keluar. Kaisar Iblis mengangguk puas, bangunlah. Saya memanggilmu hari ini untuk memperkenalkan seorang teman. Para iblis bintang 10 saling bertukar pandang. Seorang teman.
Kaisar Iblis berkata sambil tersenyum tipis, pernahkah kau mendengar nama Jiang Fan dari klan manusia? Mendengar nama Jiang Fan, para iblis bintang 10 langsung menjadi heboh. Tentu saja, kami mengenalnya. Dia adalah bocah manusia yang menyebabkan jatuhnya pasukan 10.000 setan roh mati kami. Dia berhasil karena generasi muda kita tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya kualifikasi untuk mengamuk di medan perang? Dia pasti sudah dipenggal sejak lama. Begitu klan iblis Beihai pergi, aku akan pergi ke garis depan untuk menemui Jiang Fan ini. Sebagai seseorang yang membawa rasa malu bagi seluruh ras iblis. Namanya dikenal oleh hampir setiap iblis. Generasi muda yang bergairah, terlebih lagi. Kalau saja tidak ada tugas yang lebih penting, mereka pasti sudah bergegas ke garis depan sejak lama. Kaisar Iblis terkekeh lagi, tidak perlu pergi ke garis depan untuk menemuinya. Aku sudah membawanya ke sini. Siapa? Jiang Fan. Para iblis bintang 10 terkejut, mata mereka mengamati sekeliling. Saat menemukan pemuda manusia di aula, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Kaisar Iblis, apakah pemuda ini Jiang Fan dari klan manusia? Kaisar Iblis mengangguk sedikit, benar sekali. Aku membawanya untukmu. Hari ini, kalian para bintang 10 dapat beradu tanding dengannya sepuasnya, hidup dan mati tidak menjadi pertimbangan. Jadi, apakah kamu cukup berani untuk menantang? Menyadari bahwa anak laki-laki di hadapan mereka memang Jiang Fan, dan diizinkan untuk bertanding dengannya sendiri. Aura iblis bintang 10 melonjak. Masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Iblis pasti bercanda. Musuh semua iblis ini, kita ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin kita tidak berani? Terima kasih, Kaisar Iblis, karena telah memberi kami kesempatan untuk membunuh musuh bersama para iblis ini. Aku, Bintang Ungu, bersedia bertarung terlebih dahulu. Bintang Ungu, sebagai pemimpin Bintang 10, kamu seharusnya memberi kami kesempatan untuk bertarung. Melihat Bintang 10 bersemangat untuk bertempur, Kaisar Iblis mengangguk pelan, Bintang Jingga, kau duluan. Sisanya akan menunggu. Setelah mendengar kata-kata ini, 9 bintang lainnya menunjukkan ekspresi iri. Orange Star, hati-hati, jangan membunuhnya terlalu cepat. Berikan kami sedikit kesempatan. Bintang oranye melangkah keluar dari kerumunan. Dia adalah iblis yang tingginya 2 zang, dengan tanda bintang jingga di dahinya. Tubuhnya sangat kurus, bagian atas tubuhnya yang telanjang hampir hanya terdiri dari kulit dan tulang. Dia menolehkan kepalanya yang kering dan tersenyum pada 9 bintang di belakangnya. Saya tidak bisa menjaminnya. Jika dia terlalu rapuh dan tidak mampu menahan tamparanku, jangan salahkan aku. Dia menyelesaikan kata-katanya. Melihat Jiang Fan, tatapannya berubah dingin, manusia Jiang Fan. Aku sudah lama mengagumi namamu. Iblis bintang jingga, senang sekali mendapat petunjukmu. Jiang Fan melangkah maju sambil membawa rantainya, sambil berkata dengan acuh tak acuh, sebaiknya kau gunakan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, kamu akan mati. Orange Star mungkin hanya berada di level kelima pembentukan inti. Membunuhnya semudah membalikkan tangan. Bintang jingga melirik rantai Jiang Fan, sedikit mengernyit, dan berkata, Kaisar Iblis, tolong buka rantainya. Untuk menghindari kemenangan tanpa kehormatan. Apa gunanya berkelahi dengan seseorang yang tangan dan kakinya terikat? Itu tidak akan menjadi pertarungan yang memuaskan, dan menang hanya akan mengundang ejekan karena menindas orang yang dibelenggu. Yun Xia, buka rantainya. Kaisar Iblis menerima saran itu dan memerintahkan. Kunci rantai pengikat naga ada pada Yun Xia. Hanya dia yang bisa membukanya. Wajah Yun Xia sedikit berubah. Dia tidak memiliki kuncinya. Yang dimilikinya adalah kunci palsu. Sebelumnya, untuk membantu Jiang Fan menjaga rahasia terobosan alam rahasia, dia telah menipu Kaisar Iblis dengan mengatakan bahwa dialah yang membantu membuka rantai itu. Sekarang, hal itu akan segera terungkap. Dengan ragu-ragu, dia baru saja menggerakkan langkahnya. Jiang Fan tertawa, hanya bintang 10, dan aku butuh rantai yang dibuka. Saya bisa menang tanpa menggunakan tangan dan kaki saya. Selir Yun Xia merasa sedikit lega. Lalu transmisi suara Zen bisu Jiang Fan muncul di pikirannya. Wanita busuk, kebaikanku telah terbalas. Kita sudah seimbang sekarang.
Selir Yunxia cemberut, siapa wanita busuk itu? Tetapi dia menemukan bahwa Zhen Bisu sudah dimatikan. Jiang Fan tidak memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengangkat matanya untuk menatap Jiang Fan, merasakan kesuraman dalam hatinya. Ini percakapan terakhir mereka, bukan? Tidak masalah apakah Jiang Fan berhasil menantang bintang 10 atau tidak. Hasilnya akan sama saja. Jika dia gagal, dia akan mati di tangan 10 bintang. Jika dia berhasil, Kaisar Iblis pasti tidak akan mentolerir keajaiban seperti itu dari klan manusia. Memikirkan hal ini, dia menyesal membawa Jiang Fan ke ibu kota kuno 9 dinasti. Jika dia melepaskannya di tengah jalan, dia tidak akan berada dalam situasi putus asa seperti ini di istana Kaisar Iblis, kan? Pada saat yang sama, perkataan Jiang Fan menimbulkan kehebohan. Para iblis bintang 10 sedang gempar. Sulit dipercaya, sombong sekali. Beraninya manusia seperti Jiang Fan meremehkan kami, para bintang 10. Orange Star, jangan bersikap sopan, patahkan salah satu tulang rusuknya, beritahu dia rasa sakitnya agar dia mengerti bagaimana cara berbicara kepada kita. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?